Hore bro, di sini ada kabar gembira lagi bro untuk tahun 2024 yang akan mendatang. Karena OJK mengeluarkan aturan terbaru nih bro. Jadi aturan tersebut ada 7 poin ya. Nah di poin ke-6 dan ke-7 ini kita makin optimis lagi untuk Galbay. Karena kalau kita lihat dan kita perhatikan aturannya ini benar-benar ya ngeproknya tuh ke kita, ke nasabah yang Galbay. Jadi teman-teman nih harus tahu aturan terbaru dalam dunia perpinjolan. Karena ya pinjol legal ini mulai diperketat dan ya Anda mengarahnya nasabah itu kayak diperbolehkan Galbay bro. Nah bagi teman-teman memantaukan aturannya apa aja dan teman-teman juga harus bisa mendengarkan dan simak ini video ini sampai selesai. Agar teman-teman itu tidak salah langkah dalam proses gagal bayar. Dan teman-teman juga harus tahu ya, pinjol legal dan ilegal yang kayak gimana. Ini banyak yang belum tahu nih. Nanti kita akan kupas juga di akhir video. Namun di pertengahan video nanti kita akan kupas juga dari beberapa poin-poin aturan OJK perihal pinjaman online terbaru untuk tahun 2024 yang akan mendatang. Dan sebelum gua akan melanjutkan ke dalam video ini, teman-teman yang belum mendukung dan belum mensupport dari channel YouTube Terus Pinjol ini, silahkan saja klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Teman-teman yang belum join bergabung dalam grup Telegram ataupun dalam grup WhatsApp dari Terus Pinjol, silahkan saja langsung klik link di bawah ini. Oke deh, kita nggak lama-lama langsung masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas aturan terbaru pinjaman online. OJK mengeluarkan aturan terbaru nih bro untuk tahun 2024 yang akan mendatang. Ya, jadi kita akan kupas ya sedalam-dalam mungkin mengenai aturan pinjaman online terbaru. Di sini OJK mengeluarkan aturan terbaru ada 7 poin yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami agar Anda pada saat proses gagal bayar itu aman dan tenang. Dan juga nanti teman-teman dengarkan karena akan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang akan gua arahkan kepada teman-teman semua yang saat ini masih Galbay pinjol atau ya saat ini yang belum jatuh tempo ataupun yang sudah jatuh tempo. Ini teman-teman harus bisa ketahui karena di dalam 7 poin ini, di poin ke-6 dan poin ke-7 ini mengarahkannya kita boleh gagal bayar. Karena aturan ini merujuknya, ngeproknya itu ke nasabah yang Galbay. Dan juga teman-teman, izinkan gua untuk menjelaskan, ya membahas aturan pinjol terbaru untuk durasinya sekitar ada 15 menit. Jadi teman-teman mendengarkan selama 15 menit. Tapi manfaatnya, informasinya sangat luar biasa sekali. Oke deh, kita nggak lama-lama langsung saja masuk ke dalam pembahasannya ya. Tolong dengarkan dan perhatikan. Nah, di sini ada 7 poin yang tadi gue sudah sampaikan. Ya, ada 7 poin aturan terbaru pinjaman online ya. OJK mengeluarkan ini. Dan di sini gue akan bacakan sedikit kutipannya. Tolong dengarkan dan juga kalian bisa lihat ya di bawah ini. Aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dikeluarkan pada tahun 2003 bulan November ya tanggal 10. Salah satunya adalah regulator memberikan rincian penurunan bunga, artinya ya aturan ya. Regulator memberikan rincian penurunan bunga yang berlaku mulai 2024. OJK juga memperketat aturan penagihan hingga mitigasi resiko. Wow, luar biasa sekali. Nah di sini ada 7 poin aturannya. Dan gue juga akan bacakan, teman-teman dengarkan, pahami. Yang pertama aturannya adalah ini soal bunga dan biaya lain. Bahwa bunga ya, aturan pinjol terbaru ya untuk bunganya maksimum ya bunganya itu adalah 0,1% per hari pada Januari 2024. Dan yang kedua di sini untuk denda dan keterlambatan. Nah,
di aturan OJK untuk pinjaman online di poin keduanya adalah tentang denda dan keterlambatan. Nah, sama halnya dengan poin yang pertama. Ya, di situ kalian akan mendengarkan ataupun kalian bisa baca dan gua akan bacakan sedikit saja aturannya. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru untuk sektor produktif. Dendanya mencapai 0,1% per hari tahun 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari untuk tahun 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun menjadi 0,1% per hari pada tahun 2025. Jadi untuk tahun 2024 yaitu dendanya atau bunganya itu hanya 0,1% saja bro. Itu untuk tahun 2024 pinjaman online untuk bunganya. Dan yang poin ketiga aturannya yang kalian harus ketahui adalah tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Ini bagi teman-teman yang nggak bisa galbay banyak-banyak pinjol nih. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau berantas pinjol, kalian harus tahu dulu aturan terbaru pinjaman online yang dimana sudah dikeluarkan oleh OJK untuk tahun 2024, yaitu tentang nasabah tidak boleh ya meminjam uang di aplikasi pinjol lebih dari 3 aplikasi bro, atau 3 platform. Di sini akan gue bacakan sedikit ya ungkapannya adalah penyelenggara harus memperhatikan kemampuan kembali tidak lebih dari 3 penyelenggara atau tidak boleh dari 3 aplikasi ya bro. Nah, alasannya kenapa sih nasabah untuk tahun 2024 itu tidak boleh lebih dari 3 aplikasi untuk pengajuan pinjaman online? Alasannya adalah konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Itu alasannya bro. Nah, untuk poin keempatnya ya, untuk aturan pinjol yang sudah dikeluarkan oleh OJK adalah DC tagih hanya sampai jam 8 malam. Ini waktu ya, waktu DC lapangan pinjol atau desk collection menagih nasabah. Waktu yang diperbolehkannya adalah itu tidak boleh ya di atas jam 8 malam. Di sini akan gue bacakan sedikit untuk regulatornya ataupun aturannya. Regulator juga membatasi waktu penagihan utang debitur pinjol yang perlu diperhatikan debt collector atau DC. Penagih hanya dapat menagih utang jatuh tempo pada waktu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Itu untuk debt collector dan juga untuk debt collection. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08 sampai dengan jam 8 malam. Ya, untuk aturannya di situ tertuang. Ya, kalian bisa perhatikan aturan dari OJK-nya SEOJK nomor 19 tahun 2023. Penagihan di luar tempat maupun waktu yang telah ditentukan tetap tidak diperbolehkan. Loh, catat ya bro. Namun atas dasar persetujuan ataupun perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan Anda belum ada janjian sama DC-nya untuk melakukan ya penagihan ke rumah Anda oleh debt collectornya, Anda bisa melaporkannya. Bila DC-nya tiba-tiba mendatangi Anda di atas jam 8 malam, laporkan bro. Bila ada debt collector yang seperti itu nagihnya di atas jam 8 malam. Aturan yang kelima, ya di sini kalian bisa tahu. Untuk di poin yang kelima adalah aturan penagihan diperketat. Wow, DC dari pinjaman online legal ini cara penagihnya mulai diperketat oleh OJK. Apa tuh bang isinya? Di sini kalian bisa dengarkan ataupun bisa kalian simak baik-baik. Regulator juga memperketat penagihan DC akibat maraknya kasus penagihan tak beretika. Dalam aturan, OJK meminta agar tenaga penagih tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang bersifat mempermalukan debitur.
Penagihan juga tidak diperkenakan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat martabat dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya ataupun cyberbully, baik kepada debitur ataupun kontak darurat ataupun rekan dari nasabah hingga keluarga nasabah. Penagihan juga tidak diperkenakan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Berat gak tuh bro? Ya, jadi DC itu tidak boleh menagih utang selain nasabah. Misalkan DC melakukan penagihan di kontak darurat, di tempat kerja, itu nggak boleh bro. Jika ada yang seperti itu, langsung melaporkan aja bro. Langsung melaporkan, ya langsung melaporkan, jangan takut. Dan yang keenam, poin keenam ini ya, poin keenam ini dan poin ketujuh ini tolong diperhatikan baik-baik. Ya, tolong perhatikan baik-baik, ini bagi keamanan kalian saat Anda galbay. Tolong perhatikan untuk poin keenam ini untuk aturan OJK, yaitu tentang kontak darurat. Ya, untuk kontak darurat ini teman-teman yang sering pakai joki pinjol menggunakan kontak fake, kontak darurat fake ini teman-teman harus ketahui ya bro. Jangan sembarangan, jangan sembrono lo ya bro. Dan kalian dengarkan, simak ini, dan gua akan sedikit membacakan. OJK turut mengatur penggunaan kontak darurat pada platform pinjol. Regulator mewanti-wanti agar pinjol dalam mengakses kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Tuh ya, debt collector ataupun DC tidak boleh menagih di kontak darurat. Yang kedua, kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Dan di mana aturan ini sudah tertulis yaitu di SEOJK nomor 19 tahun 2023. Selasa 14 bulan 11 2023. Jadi seperti itu bro ya untuk aturannya. Jadi DC-DC dari pinjaman online nih legal khususnya itu tidak boleh menagih ya selain kepada nasabah. Jika DC melakukan penagihan di kontak darurat, di luar kontak darurat, di tempat kerja ataupun rekan kerja Anda, DC melakukan penagihan seperti itu, laporkan. Jangan takut. Bila perlu kalian harus gagal bayar pun sekalian. Yang selanjutnya ada poin ketujuh. Nih yang paling Anda tunggu-tunggu untuk poin ketujuh untuk aturan pinjaman online terbaru untuk tahun 2024. Yaitu pinjol wajib asuransi. Ya, gua akan bacakan sedikit, nanti akan gue jelaskan sedikit juga. OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending untuk memberikan fasilitas mitigasi risiko, termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi ketentuan tersebut untuk memitigasi risiko gagal bayar melalui pengalihan risiko pendanaan. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan, dan di mana di sini sudah tertulis di aturan OJK yaitu di SEOJK nomor 19 tahun 2024. Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun kerjasama dapat dilakukan dengan paling sedikit 2 perusahaan asuransi maupun perusahaan penjaminan. Jelas ini bro. Teman-teman kalau misalkan gagal bayar di pinjaman online nggak usah takut. Nggak usah takut data backlist, nggak usah takut data DC lapangan. Ya kenapa? Untuk tahun 2024 bahwa pinjaman online legal diwajibkan harus memiliki asuransi. Gunanya agar tidak ada nasabah yang cacat datanya ataupun blacklist data ataupun kredit macet. Begitu bro. Jadi pinjol-pinjol itu tidak boleh banyak nasabah yang kreditnya macet gara-gara punya utang di pinjaman online legal. Makanya OJK membuat aturan terbaru yaitu pinjol wajib memiliki asuransi. Seperti di awal-awal sebelumnya gue sering juga membahas pinjol yang sudah memiliki asuransi. Namun untuk tahun 2023 yang lalu itu kan gue sudah beberkan pinjol-pinjol mana saja yang sudah ada asuransinya. Pinjol apa tuh bang? Cek di playlist gue ataupun cek di dalam deskripsi itu gue juga sudah sertakan.
Namun untuk di tahun 2024 itu semua pinjol legal diwajibkan harus memiliki asuransi. Makin semangat gagal lebihnya, makin dong. Jadi teman-teman gak usah takut lagi, datanya blacklist, datanya kredit macet, gak usah takut karena pinjol itu akan diwajibkan memiliki asuransi. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan dari teman-teman. Dengan adanya informasi ini, teman-teman makin semangat lagi galbay, teman-teman makin lagi smart dalam menerima informasi apapun di dalam dunia sosial. Oke saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.